Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini, ibadah doa pagi. Kita datang ke hadirat Tuhan, menghampiri tahtanya, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukankah perbuatanmu, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku menyembah Tuhan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya, jadikan ku hamba yang kenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukankah anugerah-Mu, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku menyembah Tuhan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya, jadikan hamba kenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kemuliaan hatiku. Ku lepas semua aku itulah
ini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, tak tetap bersamamu Bapa, tak tetap bersamamu Bapa, tak tetap bersamamu Bapa. Haleluya. Oh, Bapa kami aku sembah. Bapa yang mengurusi. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan. Syukur bagi Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Kami Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, Yesus ku sembah, Yesus ku agungkan. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, namamu hebat, namamu dahsyat. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami datang kepadamu menaikkan doa ucapan syukur kami buat anugerah-Mu yang selalu baru dan Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami pagi ini ada dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, biarlah dari hidup kami terus naik pujian penyembahan kami. Dari hidup kami ada dupa yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, yaitu pujian penyembahan kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami senantiasa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami akan dengar pada pagi ini Tuhan. Mari Engkau menolong kami dengan kuasa-Mu, dengan pengurapan yang baru, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang telah menebus dosa kami, Engkau yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Engkau yang telah menyucikan kehidupan kami dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga Engkau melayakkan kami untuk kami boleh menghampiri Engkau. Berdoa menaikkan pujian penyembahan kami. Dan pagi ini, biarlah sabdamu kembali akan menguatkan kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Dengan mata yang tertuju kepada Engkau. Demi nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nana. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan memperhatikan ya. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan untuk kita semua dan mari kita simak baik-baik. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini saya kasih judul, ingatlah dan jangan lupa lagi. Kalau kita tadi memperhatikan, ya, yang terjadi adalah pagi-pagi benar para wanita ini pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Nah, sampai di sana mereka tidak mendapati mayat Tuhan Yesus. Kuburnya sudah kosong. Dan di situ dikatakan mereka ketakutan dan menundukkan kepala
ketika mereka melihat dua orang yang berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Kalau kita baca di kitab yang lain, dua orang ini adalah malaikat. Wanita-wanita ini kaget karena dua orang yang mereka jumpai di kubur Yesus itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang dikatakannya pada waktu di Galilea." Nah, perempuan-perempuan ini setelah mendengar itu, apa yang terjadi reaksinya? Mereka langsung ingat. Mereka ingat dengan apa yang dikatakan Yesus. Bahwa pada waktu itu di Galilea, Yesus sudah bilang kepada mereka bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahwa anak manusia dirinya ini akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, akan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Wanita-wanita ini segera ingat apa yang dikatakan Yesus waktu itu. Sehingga dengan segera mereka cepat-cepat menemui murid yang lain dan bercerita tentang apa yang mereka lihat di kubur Yesus yang kosong. Tentunya mereka juga cerita dengan para murid tentang dua orang yang mereka jumpai yang berkata bahwa mereka harus ingat apa yang dikatakan Yesus di Galilea dulu. Dan Yesus sudah bangkit, jadi mereka tidak perlu merasa sedih lagi. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya di ayat yang 11, saat diberitahu oleh para wanita-wanita ini, para rasul dan beberapa saudara yang lain itu menganggap perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Kalau kita baca di terjemahan yang lain, ada yang menerjemahkannya dengan kata-kata menganggap cerita dari wanita-wanita ini adalah seperti dongeng belaka. Mereka tidak percaya. Kenapa begitu? Bisa jadi, ini bisa jadi loh ya. Menurut budaya waktu itu, zaman itu, budaya waktu itu ya, jadi tidak seperti sekarang ini. Pada waktu itu, perkataan wanita itu tidak terlalu diperhatikan. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga mereka menganggap mungkin wanita-wanita ini terlalu berkayal gitu ya. Kalau orang sekarang bilang halu gitu. Berkayal sehingga mereka enggan untuk percaya, tidak mau percaya. Bahkan mungkin wanita-wanita ini sudah meyakinkan kalau kedua orang ini mengingatkan tentang apa yang dikatakan Yesus di Galilea dulu. Tapi para murid yang lain tidak percaya dan menganggap itu sebagai omong kosong. Nah, Petrus lain lagi. Meskipun dia tidak percaya, dia bangun dan cepat-cepat pergi ke kubur dan menjenguk ke dalam. Dia memang melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita ini, ada 3 reaksi yang berbeda. Yang pertama,
para wanita ini memang sedih, memang lupa, karena mungkin biasalah wanita itu kadang terlalu mengedepankan perasaannya. Mikirnya kadang belakangan. Tetapi yang dia pikirkan adalah perasaannya saja. Logikanya nanti belakangan. Sehingga saat datang ke kubur Yesus, mereka dengan perasaan campur aduk berharap ketemu dengan uh, jenazahnya Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Tapi mereka kaget karena kuburnya kosong. Tapi saat mereka diingatkan lagi akan perkataan Tuhan Yesus di Galilea, mereka langsung ingat. Oh ya, betul. Yesus dulu pernah bilang seperti itu. Dan apa yang dikatakannya benar. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala kita seperti itu kan. Kita mengalami keadaan-keadaan yang bagi kita itu membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita habis akal, membuat kita merasa tidak berdaya. Karena pikiran kita tertuju kepada apa yang di hadapan kita. Sehingga kita menjadi lupa akan perkataan Tuhan. Lupa akan firman-firman yang sudah kita dengar dan kita terbawa dengan perasaan kita. Tapi hendaknya saat kita mengingat lagi, saat kita mendengar firman, kita jangan lupa terus, tapi mengingatnya. Sehingga kita tidak terus-menerus ada dalam pikiran-pikiran yang membuat kita lupa akan firman Tuhan. Dan kita bisa jadi juga seperti para murid yang lain itu. Seringkali menjadi lupa karena kenyataan hidup yang ada. Kita mungkin berpikir bahwa saat kita mengiring Tuhan, seharusnya Tuhan tidak mengizinkan, tidak membiarkan kita mengalami kesulitan-kesulitan yang kadang membuat kita merasa, hidup ini kok seperti ini, kenapa Tuhan kok membiarkan kami seperti ini. Sehingga lupa akan firman Tuhan. Dan saat orang lain, saat kita mendengar firman di gereja, saat kita mendengar atau membaca firman Tuhan, kita menganggap itu sebagai percuma-percuma, itu hanya seperti omong kosong saja. Itu hanya seperti cerita saja di Alkitab. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kadang-kala kita seperti itu kan dalam hidup ini. Sehingga kita merasa, itu kan orang lain. Itu hanya omong-omong saja. Tapi coba lihat hidup saya yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa jangan kita menjadi lupa, tetapi ingatlah akan firman Tuhan. Di dalam hidup, segala kenyataan bisa saja terjadi di luar dugaan kita. Bisa jadi keadaan yang sulit itu terjadi karena kebodohan kita, karena keteledoran kita. Tapi bisa jadi kesulitan di dalam hidup itu terjadi di luar dugaan kita. Lepas daripada apa yang sudah kita rencanakan dan pikirkan. Saya masih ingat, karena beberapa hari lalu saya berbicara dengan salah seorang saudara kita. Apakah Bapak Ibu ingat tentang peristiwa terbakarnya Pasar Johar yang penuh dengan kenangan itu beberapa tahun lampau? Pada waktu itu akan menjelang Lebaran.
toko-toko yang ada di Johar, salah satunya punya jemaat, baru saja diisi barang-barang untuk persiapan dijual. Dan itu dalam jumlah yang besar. Dan dalam sekejap mata, hari itu terjadi kebakaran besar. Dan barang-barang itu semua ludes terbakar. Bagaimana perasaan hati para pedagang yang baru saja mengisi tokonya untuk persiapan jualan menjelang Lebaran waktu itu? Saya masih ingat betul, saya yang tidak memiliki toko saja, perasaan saya menjadi sangat sedih. Saya terus berpikir, itu terus bagaimana? Berapa besar uang yang sudah dikeluarkan untuk mereka membeli barang-barang tersebut untuk dijual? Kejadian itu sudah beberapa tahun, tapi bagi saya itu seperti barusan, dan setiap kali saya mendengar cerita itu, rasa itu tetap ada. Perasaan itu tetap saya bisa rasakan. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya berbicara dengan anaknya. Saya bisa merasakan lagi seperti apa keadaan itu. Itu yang saya maksud. Ada hal-hal di luar dugaan kita yang terjadi begitu saja, mengalami kita, sehingga kita merasa itu terlalu berat. Tidak seperti apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Kalau Tuhan itu yang kita tahu, mengasihi kita, kenapa Tuhan tak buat sesuatu sehingga tokonya tidak terbakar atau bagaimana. Tapi Tuhan izinkan toko itu habis terbakar. Padahal barang-barangnya baru penuh terisi. Akan sangat mudah untuk menjadi tidak percaya kepada Tuhan dengan kenyataan-kenyataan hidup. Tetapi dari firman Tuhan ini dikatakan, saat wanita wanita ini melihat kubur yang kosong, mereka diingatkan akan firman Tuhan. Yesus sudah bangkit, firman-Nya ya dan amin, pasti, bukan sekedar omong kosong saja. Sehingga mereka segera ingat, dan mereka disadarkan, dan mereka bersuka cita karena itu. Tetapi jangan biarkan hati kita hanyut dengan kenyataan hidup yang kadang-kala mungkin di luar dugaan kita, di luar prediksi kita. Sehingga kita melupakan firman Tuhan. Tapi ingatlah akan firman Tuhan. Karena saat kita hanya fokus kepada kenyataan hidup yang di luar dugaan kita, yang ada kita akan malah menjadi bingung, kita menjadi bereaksi salah, sehingga kita kemudian tidak bisa melihat apa yang bisa kita kerjakan dalam apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saat kita fokus kepada masalah kita, maka kita akan merasa semakin kecil. Kita merasa, apakah firman Tuhan itu benar? Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka iman kita dikuatkan, kita akan disanggupkan, dan kita akan menjadi mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita akan bisa melewati segala masalah dalam hidup kita ini, dan kita akan mengalami jalan keluar yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena itu, ingatlah firman Tuhan. Yesus sudah bangkit. Firman-Nya ya dan amin. Jangan meragukan firman Tuhan. Jangan meragukan Tuhan, tetaplah percaya. Dan jangan lupa lagi, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan yang dapat kita percaya. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus terus-menerus kepada masalah kita, tapi fokus kepada Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Maka iman kita akan dikuatkan, dan kita akan melihat pimpinan Tuhan itu dengan jelas, sehingga kita bisa segera melakukan hal-hal yang baik
dan kita bisa melalui masalah-masalah yang kita alami dengan caranya Tuhan, dan kita mengalami kemenangan. Yesus sudah bangkit. Firman-Nya ya dan karena itu jangan lupa lagi. Tetapi ingatlah akan firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dan Tuhan adalah setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami bahwa Engkau sudah bangkit. Engkau memang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tapi pada hari yang ketiga, Engkau sudah bangkit. Ada harapan yang baru. Ada kepastian dengan iman kami bahwa Engkau sudah bangkit. Iman percaya kami tidak sia-sia. Karena itu ya Tuhan, biarlah apapun yang sedang kami alami hari-hari ini tidak membuat kami lupa akan firman-Mu. Tetapi biarlah kami selalu ingat akan firman-Mu. Sehingga kami tetap fokus kepada itu. Bukan fokus dengan masalah kami yang mungkin malah menjadi semakin bertambah-tambah besar karena kami hanya fokus kepada masalah kami dan tidak fokus kepada itu. Sehingga kami merasakan hidup kami semakin berat. Tetapi biarlah kami fokus kepada Tuhan. Engkau Yesus yang sudah bangkit. Engkau Allah yang setia. Firman-Mu ya dan amin. Kuatkanlah kami semua Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi waktu-waktu ini, kesulitan-kesulitan yang menghadang, entahkah itu apa, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan orang lain, masalah masa depan kami, masalah anak-anak kami. Tuhan, kami mau pandang Engkau yang lebih besar dari segala sesuatu. Kami meminta Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami. Ingatkanlah kami akan firman-Mu, dan kami memberi diri supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memimpin kami, membawa kami kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih untuk jalan-jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk masalah-masalah yang ada, karena itu akan membuat kami belajar lebih mengenal Engkau, dan akan membuat kami melihat akan kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami semua. Ya Tuhan, kami memberi diri supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hati dan pikiran kami, membawa kami untuk mengalami perubahan-perubahan di dalam cara berpikir kami, di dalam kami menyikapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kami, dan di dalam kami hidup rohani kami, supaya kami semakin dewasa rohani kami, semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan setia, dan hidup kami menjadi kesaksian hidup yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau baik, sangat baik, dan Engkau adalah Allah kami yang setia, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah hari Minggu besok, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati ibadah hari Minggu besok. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah hari Minggu besok, hamba-Mu Pastor Ricky yang akan melayani untuk membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, sekaligus menyampaikan sabda firman-Mu. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan beliau, sehingga seluruh firman yang disampaikan, seluruh pujian penyembahan yang kami persembahkan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan akan sungguh-sungguh membawa sebuah dampak yang baru bagi perjalanan kehidupan iman kami, jemaat terbisi yang Engkau kasihi. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan.
Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon segala hal yang baik dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melihat kemurahan terus, kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami senantiasa. Kami mengucap syukur, demi nama Tuhan kami berdoa. Mari kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.